Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, madrasah orang tua anak emas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tahun baru Hijriah, ya 1446. Tentu ya kita berharap semua amalan-amalan kita dan dosa-dosa kita, amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang lalu. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Salawat salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Bapak dan ibu, orang tua anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, penanggalannya itu atau kalender, ya, diawali oleh Amirul Mukminin, sahabat yang mulia, mertua sekaligus mantu Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pada masa beliau yang 10 tahun memerintah itu, pernah sekali waktu beliau ketika mengirim utusan, ya, rupa-rupanya terjadi kekeliruan penanggalan. Singkat cerita, kemudian ya beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak para sahabat yang tersisa, kemudian generasi penerusnya para tabi'in bermusyawarah, yaitu untuk memulai, ya, memanage pemerintahan ini dengan kalender, yang mana kalender ketika itu sudah ada, ya, kalender Syamsiah atau yang dikenal dengan Masehi sudah ada saat itu. Ya, Syamsiah ini menggunakan matahari. Kemudian ada kalender-kalender yang dari negara-negara tetangga Madinah, ya saat itu. Tapi Amirul Mukminin, beliau adalah orang yang cerdas, ya, yang berwibawa, yang visioner, yang punya, ya, masa depan, ya, membuat perencanaan yang baik, ya. Maka beliau, ya, mengajak, ya, untuk memulai kalender tersebut. Akhirnya bermunculanlah, ya, usulan-usulan, terutama, ya, mengambil momen yang terbaik dari sirah atau biografi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak mengusulkan, ada yang kelahirannya, ada ini semua macam-macam, sampai dilihat mana momen yang paling fenomenal yang dijadikan spirit untuk menginspirasi, ya, umat. Maka subhanallah, di antara usulan tersebut yang dijadikan spirit dan dijadikan inspirasi umat, yaitu momen hijrahnya Rasulullah SAW, ya, untuk mengawali tahun baru Hijriah, ya. Dan dari momen hijrahnya Rasulullah SAW itulah, ya, kemudian dari tahun nolnya, ya, walaupun tidak diawali dengan Muharramnya, karena nantinya itu ada, ya, bulan yang ya sampainya Rasulullah SAW, insya Allah kalau salah sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Tapi inilah yang kemudian menjadi, ya, inspirasi, ya, momen hijrah tersebut, yaitu awal dari kisah, ya,
penanggalan atau kalender Hijriyah nih. Itu digunakannya di masa Khalifah Umar atau Khalifah Khulafaur Rasyidin, ya, di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi tetap ke belakang, ya, mengawali dari hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin kaum muslimin saat itu, ya, di tahun ke-13 Hijriah, ya. Nah ini Bapak-bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang kemudian dijadikan pelajaran dari momen hijrah ini? Ya, barangkali, ya, kita ambil beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 218, ya. Ketika Allah berfirman, Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya, ya, orang-orang beriman, ya, innal ladina amanu wal ladina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ya, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak dan Ibu, di sini terlihat, ya, komponen hijrah yang pertama di sini, yaitu iman, ya, innal ladina amanu. Kemudian yang kedua adalah hijrah, wahajaru walladina hajaru. Yang kemudian yang ketiga adalah jihad, ya. Dan yang keempat adalah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, ya, terkait dengan keyakinan Bapak dan Ibu. Ini sebelum saya jelaskan ini, sedikit barangkali kita harus mengetahui makna hijrah itu sendiri. Hijrah itu secara bahasa, ya, dia berpindah atau meninggalkan atau menjauh, ya, dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua. Kemudian hijrah, ya, dalam sejarah, yaitu tadi Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah yang penuh dengan kesyirikan, kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Kemudian oleh Allah diperintah untuk berhijrah ke tempat yang sudah mulai ada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian disusul dengan penetapan berbagai macam syariat nanti ditetapkan di kota Madinah. Ya. Namun, ya, yang perlu kita ketahui juga dalam sejarah, sebelum Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah SAW telah, ya, mengutus para sahabat, di antara yang kita kenal yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, berhijrah atau diutus oleh Rasulullah SAW untuk mempersiapkan kota Madinah. Beliau berdakwah di sana. Ketemulah anak muda Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, lalu berdakwah dari suku Aus dan Khazrajnya yang kemudian banyak masuk Islam. Setelah siap, dirasa siap, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk segera berangkat. Nah ini teman-teman sekalian, rahimani rahimakumullah. Ya,
konsepnya hijrah itu, ya, yang perlu kita perhatikan dari sini, yaitu ketika kita sekarang ini, ya, ingin berhijrah, barangkali pertama dari sifat buruk kita ini, kita ingin, ya, meninggalkan sifat buruk kita menuju, ya, kebaikan, ya, kebaikan. Barangkali juga, ya, kemalasan, ya, salah satu contoh sifat buruk ini. Ya, kita ingin rajin misalnya, yang rajin. Ya. Barangkali juga, ya, kita ini pelaku maksiat barangkali. Ya, kita ingin menjadi orang-orang yang saleh. Ya, barangkali juga, ya, kita temperamental barangkali, gampang marah. Kita ingin, ya, itu berubah menjadi orang yang baik. Ya, barangkali juga masih di kerjaan kita ini ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Riba barangkali, ya, atau bisnis yang tidak jelas, ya, atau bisnis yang mengandung unsur kezaliman. Lalu kita ingin, ya, mencari, ya, rezeki yang halal, hijrah ini. Maka, ya, ikhwas sekalian, rahimanillah, dari ayat ini, yaitu kita diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya orang beriman itu adalah orang yang mempunyai keyakinan kuat bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala yang dia jadikan tempat bergantung. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar seluruh kekeliruan dia atau perbuatan dosa dia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin berubah. Ya. Agar seluruh barangkali bisnis yang tadinya nyerempet ke hal-hal yang haram misalnya, ya, dia yakin Allah akan, ya, membela dia, memberikan kemudahan untuk dia. Ya. Maka teman-teman sekalian, dia perlu hijrah. Dan hijrah ini perlu persiapan. Ya. Persiapan minimal yang sudah nampak, perubahan-perubahan. Jadi perubahan-perubahan, ya, yang dari tadi, ya, perbuatan yang diharamkan menuju perbuatan yang dibolehkan, bahkan kalau bisa disunnahkan sampai diwajibkan. Jadi perlu perlu persiapannya, ya, perlu persiapan untuk itu semua. Dan, ya, kata Allah, wajahadu, ya, dan dia berusaha, ya, berjuang, ya, dia harus, ya, mengabaikan, ya, semua barangkali, ya, hal-hal yang dianggapnya tidak menyenangkan, yang barangkali dianggapnya berisiko. Dia harus abaikan, dia berjuang untuk itu. Dan dia harus belajar, kemudian dia harus bekerja. Nah, dia harus, ya, yakin, ya, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, keberkahan, ya,
dari pekerjaannya, dari rezeki yang dia peroleh. Yakin insya Allah. Lalu apa? Dia sabar. Nah ini yang kita ambil dari ilal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Yakinlah. Ya, tumbuhkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya Allah akan membuat dirinya ya percaya, lebih percaya diri. PD itu percaya diri itu ketika orang sudah membangun keyakinan kepada Allah, dia buat percaya diri. Kalau dia sudah percaya diri dan dia pelajari semuanya, ya, kesalahannya dia pelajari, dia evaluasi selama ini. Saya kok lari-lari di tempat, jalan di tempat saya, padahal sudah ya bekerja sekian siang dan malam. Mana ada apa penghasilannya? Maka kita harus evaluasi, ya, evaluasi diri kita ini. Oh ternyata saya tidak ngapa-ngapain ya, saya ternyata jalan di tempat. Nah, maka dia harus membuat perubahan tadi. Dia harus hijrah nih. Ya. Dengan hijrah ini dia harus siap ini. Dengan segala resikonya. Ya. Barangkali ya ketika tadinya dia di bank ribawi misalnya. Ya, ketika dia sudah nyaman di situ, lalu dia gelisah ya dengan penghasilannya. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik, kalau seandainya dia nyaman terus di situ. Maka Pak, dia harus persiapkan dulu. Dan dia harus tahu juga ya resiko yang ya, sekali lagi ini. Contoh yang terbaik adalah Nabi kita dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Allah menurunkan kewajiban hijrah itu, udah tahu resikonya. Meninggalkan seluruh kekayaan, kenyamanan di kota Mekah ini. Ya. Dan mereka akan meninggalkan kampung halamannya. Ya. Dan itu udah tahu resikonya. Bakal mulai lagi dari nol. Ya. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah umat terbaik daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ya selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua apa yang ditinggalkan di kota Mekah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala saat di kota Madinah. Jadi was kalian, Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini spirit hijrah. Ini teladan daripada Rasulullah SAW dan generasi terbaik daripada umat ini. Ya, mereka apa? Yakin. Mereka apa? Melakukan perubahan. Ya, mereka ya berjihad, berjuang. Yang kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang jadi harapan mereka. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain ya, Allah menyebutkan di surah Al-A'raf 74 ini. Walladzina amanu wahajaru ya wajahadu ya fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu ya wa rizqun karim. Ya, sesungguhnya ya Pak, dan orang-orang beriman, orang-orang yang berhijrah, ya, orang-orang beriman tentu orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah dan dia sehingga dia percaya diri, kemudian dia berhijrah melakukan perubahan-perubahan yang positif, ya, dari negatif ke positif. Wajahadu, kemudian dia berjuang, ya, berjuang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awaw ya, lalu ya mereka menjadi tempat ya
singgah orang-orang yang berhijrah pada dirinya. Ya, itu orang-orang Ansar ini, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman. Wa nasaru, ya, dan yang memberikan pertolongan, ya. Itu memang di kalangan sahabat ada yang muhajirin yang berhijrah, ada yang menolong, yang muhajirin dari Mekah, ya, kemudian ya yang menolong al-Ansar, ya, itu orang-orang yang di Madinah memberikan tempat kediaman, ya, bagi sesama orang-orang Islamnya, itu yang beriman nih, ya. Maka apa kata Allah SWT? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka adalah mukmin yang hakiki. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Teman-teman sekalian, rahimani rahimakumullah. Di surah Al-A'raf ini, ya, Allah ingin mengajarkan kepada kita, saat siapa saja di antara kita yang duluan hijrah dan sudah mendapatkan fasilitas yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah yang kemudian akan menampung teman-temannya, ya, saudaranya yang baru hijrah ini. Tentu apa? Ya, mereka menjadi contoh, memotivasi, ya, dan memberikan bantuan. Ya, kisahnya Abdurrahman bin Auf, ya, dengan sahabat Ansar ini. Ketika, ya, Abdurrahman bin Auf seorang miliarder, ya, kita ketahui beliau ini sahabat yang paling kaya di antara sahabat-sahabat yang lain. Ya. Ketika hijrah meninggalkan kota Mekah, nggak bawa apa-apa. Lalu diterima. Anda lupa nama sahabat Ansar yang menerima beliau. Tapi sahabat ini menerima ketika itu apa? Menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf yang baru datang dari Mekah nih. Aku punya istri lebih ini, kau tinggal pilih salah satunya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Bukan haji mumpung, ya, konsepnya. Nah, aku sudah cukup ini. Aku ini punya harta lebih, ambil kau bagian. Kata Abdurrahman, hamdazakumullahu khairah. Aku udah butuh. Ya, aku butuhkan tunjukkan di mana pasar di Madinah ini. Lihat itu, Abdurrahman bin Auf. Tidak menggunakan aji mumpung yang tawaran dari sahabat itu. Tapi apa? Ingin, ya, berbuat sendiri dengan tangannya. Ya subhanallah. Beliau mulai lagi dari nol. Padahal beliau sudah sukses di kota Mekah. Dan kemudian Allah berikan karunia yang begitu berlimpah. Beliau menjadi orang yang terkaya. Mulai dari nol, berhijrah, meninggalkan, ya, Mekah yang dulunya penuh dengan kesyirikan menuju Madinah yang dengan tauhid. Nah ini teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Ya, janji Allah lagi. Ya, pertama, ya, stempel untuk mereka yaitu orang-orang yang betul-betul beriman. Al-mu'minuna haqqa. Ya. Yang kedua, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, rizqun karim. Mendapatkan rezeki dan mendapatkan kemuliaan. Ya. Jadi ini, iwas kalian, nih, spirit hijrah sekarang ini. Maka kita harus yakin, karena kita adalah, ya, generasi kemudian yang bisa mengambil ibrah. Ibrah itu artinya menyeberang dari masa sekarang ini ke masa yang lampau, mengambil pelajaran dari mereka ini. Dan mereka adalah kisah nyata, bukan dongeng belaka. Ya, yang mana sampai sekarang bekasnya itu masih ada.
Salah satu di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kalau antum umroh nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semua wali murid kami ini diberikan kesempatan oleh Allah ya. Itu antum kalau lihat ada hotel namanya Wakaf Utsman bin Affan. Salah satu mantu Rasulullah SAW yang terkaya ini. Ya. Itu sampai sekarang masih kita lihat wujudnya. Ya, sampai sekarang ini dinikmati oleh generasi berikutnya. Bayangkan 15 abad. Bukan waktu yang pendek. Kenapa? Karena mereka ya praktekkan tuh apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ayat berikutnya yang ana ingin sampaikan sini yang kita jadikan pelajaran ya. Itu surah At-Taubah ayat 20. Ya. Ya, alladzina amanu wa hajaru ya wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, ya. Kemudian orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalihim wa anfusihim, nih tambahannya di sini dia. Dengan harta dan jiwa mereka. Ya, dengan harta dan jiwa mereka. A'dhamu darajatan indallah. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka lah orang-orang yang sukses. Ya mas kalian, ya. Yakinlah yang namanya hijrah itu adalah perubahan dari negatif ke positif, ya. Dari barangkali ya sifat yang buruk ke sifat yang baik. Ya, pasti oleh Allah dipermudah. Ya, apa yang pertama yaitu hartanya, sehingga dia bisa berjuang dengan hartanya. Bisa melakukan ibadah-ibadah maliyah, ibadah yang berhubungan dengan hartanya. Wa anfusihim, dan itu berapa banyak ya. Ayat jihad ini selalu diawali dengan harta dulu, kemudian dengan jiwa ini. Maksudnya apa ya mas kalian teman? Ya, ketika kita sudah menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ya, ada kewajiban bagi kita berbagi. Ya, berbagi. Ya, ada kewajiban kita itu untuk menolong dari keluarga kita yang belum beruntung, sahabat-sahabat kita barangkali dalam kesusahan. Ya, kita sisihkan. Tidak banyak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 100% penghasilan kita itu, yang diminta itu hanya 2,5%. Diminta oleh Allah itu minimal 2,5%. Kewajiban zakat kita. Ini berjuang dengan harta. Ini yang mungkin paling bisa kita lakukan. Dulu para sahabat ya, berjuang dengan harta itu dengan seluruh hartanya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Separuh hartanya seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan paling besar ya sumbangannya seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Dan juga ya hampir paling banyak ya peristiwa perjuangan Rasulullah SAW itu dari ya Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang miliarder saat itu. Kurang lebih ada 70-an sahabat yang miliarder.
Ya, mereka lah yang kemudian ya menggunakan harta mereka untuk meraih akhirat, ya, untuk membeli surganya, Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka apa? Perhatikan ini. Ya, perhatikan ya apa yang kita lakukan ya, dari ya, hidup kita ini. Ya, dari kemudian apa yang Allah karuniakan kepada kita ini. Sudahkah kita melalui ya, hijrah ini dengan baik? Nah ini karena ya, janji Allah itu yang dikatakan sukses. Ya. Sukses itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan definisinya sendiri. Ya, dalam firman-Nya di surah Ali Imran ayat 185. Sukses itu ya man zuhziha 'anil nar wa udhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada api neraka, kemudian dimasukkan ke surganya, maka dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang semu, yang menipu, yang memperdayakan. Ya. Jadi kita nggak usah silau melihat orang yang berharta luar biasa. Belajar dari kehidupan sahabat Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau businesswoman ya, terkaya, tersukses di kota Mekah. Ya. Ketika kemudian menjadi istri Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seluruh dakwah beliau, perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu didanai oleh ya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Sampai tidak ada yang tersisa. Jadi ketika Khadijah radhiyallahu anha Ummul Mukminin wafat ini, ya, setelah paman beliau Abu Talib, ya, paman Nabi Abu Talib wafat di bulan Rajab, Khadijah ya wafat di bulan Syawal. Ya, hanya berselang 3 bulan. Ada yang mengatakan di tahun ke-10 kenabian atau tahun ke-11 kenabian. Ya, sehingga Rasulullah SAW bersedih betul. Ya, karena ada lagi yang membantu. Sehingga dikenal dengan Amul Huzni. Amul Huzni itu. Harta Khadijah habis, tidak ada yang tertinggal. Karena dipakai ya untuk mendanai perjuangan daripada ya suami tercintanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu bagaimana teman-teman sekalian? Di tahun ke-8 Hijriah, ya beberapa tahun, mungkin 10 tahun ya, setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, terjadi Fathu Mekah, ditaklukkan kota Mekah. Ibaratnya Rasulullah SAW pulang kampung, ya, ya, dan masih keluarga besar Rasulullah SAW masih ada di kota Mekah, dan bisa saja Rasulullah SAW menginap di salah satu rumah keluarga beliau, karena kota Mekah hampir suku Quraisy itu seluruhnya berhubungan. Ya, keluarga seluruhnya. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak tinggal di salah satu rumah keluarga, enggak. Rasulullah SAW ketika itu ya membangun kemah di samping kuburan Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha di Ma'lah. Itu catatan sejarah. Apa isyaratnya? Ini dari sini. Yaitu Rasulullah SAW ingin memberitahu istrinya yang sudah wafat itu. Ya, ini
hartamu yang kau keluarkan untuk dakwah tidak sia-sia. Sekarang ya Allah telah kembalikan seluruhnya. Ya, seluruhnya dikembalikan ya, dengan membuka kota Mekah. Dakwah beliau diterima di kota Mekah. Dan itu paling akhir ya. Habis itu tahun ke-9 Hijriah dikenal dengan Amul Wufud. Ya, tahun banyaknya delegasi dari seluruh suku bangsa Arab di Jazirah Arab itu yang berduyun-duyun. Ya, Wufud artinya yang berduyun-duyun datang. Ya, datang ke kota Madinah untuk menyatakan dirinya, ya, diri mereka Islam, ya, dan berbaiat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita ambil pelajaran di sini teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, dengan keyakinan, itu keimanan kita ini, kemudian kita melakukan perubahan yaitu berhijrah ini. Lalu kita berjuang, ya, berjuang dengan harta dan jiwa kita ini, insya Allah, ya, Allah memberikan derajat yang tinggi buat kita ini, dan Allah memberikan kesuksesan kepada kita ini. Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini, ya, diberikan umur yang singkat. Maka apa? Jangan sampai terlambat kita melakukan perubahan. Dan kita sesegera mungkin untuk berhijrah dari segala yang negatif, ya, berubah, ya, ke positif. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, ya, sikap kita ini, melancarkan seluruh urusan kita, dan mudah-mudahan keberkahan diri, keluarga, dan harta yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.